Selamat datang di Obrolan Pantry. Obrolan soal hidup dan keuangan. Bareng Puri dari Mencoba Minimalis. Dan gue Tirta dari Big Alpha. Kurangin yang gak perlu, Atur duitnya. Obrolan Pantry, persembahan Big Alpha dan Mencoba Minimalis mengundang komika dengan nafas SJW dan feminis. Selamat datang Sedia Maru. Halo. Oh, mesti cheers. Oh, oke, baik. Masih ada Ya, masih ada dikit ya. Ini gimmick. Oke, gini ya. Selamat datang Halo. ya. Terima datang, Mbak kasih. Dia. Terima kasih. Senang bisa berkunjung ke dapur bersih kalau ibu-ibu. Oh iya. Dapur bersih dan dapur kotor. Dapur bersih biasanya ini apa makanan delivery aja. Masaknya nggak di situ ya? Masaknya nggak di situ ya? Masaknya lebih ke bukan enggak di situ. Enggak Emang masak. enggak? Emang enggak masak. Cuma Iya. ngangetin aja ya pakai Iya. microwave. Enggak ngerti. Nah, buat follower Big Alpha yang belum terlalu kenal, Mbak Diah ini seorang stand up comedian, personanya yang gue kenal di Twitter, tapi spesifik ngomongin perempuan dan keresahannya. Ya, dan termasuk Dan isu-isu perempuan. Iya. Ya mungkin nggak banyak orang tahu tuh ternyata dia tuh punya banyak profesi selain sebagai komika. Mau di-share apa aja yang kamu lakukan demi mendapatkan uang dan bisa bertahan hidup? Demi mencari Udah cuan. bisa. Demi mencari cuan. Sekarang yang mau diceritain dua aja. Stand up comedian dan interpreter. Awalnya interpreter. Awalnya interpreter ya, lulus kuliah S1 sastra Inggris, langsung terjun ke profesi sebagai interpreter. Kemudian Bahasa Inggris ke Indonesia ya? bahasa Inggris ke Indonesia vice versa. Oh. Certified by the way. Oke. Kontaknya ke sini ya. Konteksnya ke sini. Nah, terus Iya, kemudian awalnya stand up comedy itu dari riset sih, sebenarnya kan latar belakang saya itu lebih akademis ya. Iya. Kelihatan kan? kelihatan banget. Latar belakang saya akademis, jadi saya kuliah S2 American Studies, kemudian mempelajari kayak mikir gitu, apa sih budaya yang Amerika banget nih. Nah, menurut saya gitu kan, untuk dipelajari, dijadikan penelitian sebagainya. Nah, menurut saya kalau ada budaya yang bisa dibilang bahwa ini Amerika banget, bukan percampuran dari mana-mana, bukan impor, bukan apapun kayak gitu, tuh stand up comedy sama music jazz. Ya, sependek pengetahuan saya ya. Ya Allah, ini ada Ntar ada SJW Amerika kan nggak terima terima Iya. ya. Jadi suka takut saya orang tersinggung gitu kan, atau psikolog dari universitas mana gitu kan, siapa bilang jazz dari Amerika kan gitu. Terus akhirnya bersentuhan dengan stand up comedy Bersentuhan tahun 2009 waktu itu di kampus. dan langsung join komunitas gitu-gitu. Enggak sih, karena bukan sombong amat gitu ya, nggak mau join komunitas, tapi sama ya, dengan berbagai profesi saya rasa barriersnya bagi perempuan untuk express themselves dan untuk maju dan sebagainya tuh ada aja gitu. Komunitas stand up comedy itu kan sangat didominasi laki-laki dan dengan demikian juga budaya tanda kutip ya, male culture, like boys culture kayak gitu, termasuk misalnya yang paling sederhana adalah acara yang baru mulai jam 9 malam dan selesai jam 12 dan sebagainya. Kemudian hal-hal yang misalnya candaan-candaan seksis dan yang dianggap loh ini kan komunitas komedi, masa you cannot take a joke dan sebagainya. Itu yang membuat ya 1-2 kali bergiat bersama dengan komunitas, tapi kemudian merasa bahwa apa yang bisa dilakukan dengan jalan yang lain deh, kayak gitu. selalu berpikir bahwa daripada mundur mematikan diri sendiri, cita-cita berekspresi dan segala macam, there's always other ways. Cuman kan riset tentang itu dan mengetahui itu sama jatuh cinta sama akhirnya aku mau lakukan ini kan beda ya. Kamu tahu di mana bahwa aku bisa kok ngasah ini, aku bisa, walaupun mungkin progresnya untuk menumbuhkan percaya diri ada proses gitu. Cuman kayak di titik mana kamu tahu aku bisa lakuin ini gitu.
Kalau tahu aku bisa apa enggak, saya kira ini buat kita semua juga ya. Kita nggak pernah tahu bahwa kita bisa sebelum kita nyoba sih. Oh. Gitu kan. Oke. Kapan? Pertanyaannya harus diganti. Oke, apa? Bukan tahu kita bisa apa enggak, tapi dari mana kita bisa tahu kita lucu apa enggak? Oke. Lucu soalnya indikatornya nggak sih? lucu. Kalau bisa nggak lucu tuh kan agak bombing kan, agak ketakutan gue juga misalnya. Iya. Kita nggak pernah tahu apakah kita lucu atau tidak sebelum kita nyoba gitu. Iya, soalnya dari tadi ajakannya adalah nyuruh gua stand up. Emang jadi sebelum kita on cam gue ngomporin Tirta kayak ada cuman nggak berani terus ketemuan ada dia. No, tapi gitu. bukan berarti saya kurang baca buku terus moto hidupnya itu aja gitu ya, bukan gitu. On a more serious note, stand up comedy adalah seni yang sangat unik karena kita bekerja bersama audience. Sebaik apapun kita mempersiapkan diri, menulis naskah dan sebagainya, it's only half of the work kayak gitu. Yeah. The other half is you're working with audience. Delivery-nya. Bukan hanya delivery, tapi bagaimana interaksi dengan audience gitu. Bagaimana interaksi dengan audience, karena begini, orang banyak berpikir bahwa stand up comedy itu gampang ya, gitu kan. Akhir-akhir ini kayak semakin enggak sih. Terus? Tapi maksudnya saya beberapa kali mendapatkan komentar tersebut karena seolah-olah improvisasi saja, menceritakan hidup, menceritakan nasib, penderitaan dan sebagainya. Padahal stand up comedy itu sangat bergantung kepada presisi. Kepada presisi penggunaan pilihan kata, presisi penyusunan kalimat, presisi dalam mengambil jeda dan sebagainya. Jerry Seinfeld yang salah satu stand up comedian terbesar di dunia gitu ya, itu bahkan punya tim khusus untuk menganalisa ketawa penonton. Sehingga ketika dia jatuhin di sini gitu ya, punchline-nya gitu ya, dia jatuhin di sini atau bahkan belum punchline, jeda beberapa detik sebelum beberapa detik untuk meningkatkan rasa ketegangan penonton sebelum dia punchline. Does it work? Itu works enggak dan sebagainya. So kita bekerja bersama audience karena untuk satu beat saja ada satu beat yang kemudian langsung works gitu ya, langsung berhasil bersama ketika disampaikan di audience. Ada satu beat yang meskipun di awal berhasil, di awal ditampilkan berhasil, tetapi dalam proses perjalanannya saya punya satu beat yang it takes me lebih dari 3 tahun untuk mengolah itu, menemukan kata-kata pilihan kata yang paling presisi untuk mengekspresikan apa yang saya maksudkan. I can give you an example yang prosesnya 3 tahun. Oke. Lebih ini nggak usah gitu bayar ya. Jadi terus. ini kehidupan pribadi. Katanya orang Arab itu harus nikah sama Arab juga kayak gitu. So that itu setupnya, itu premisnya kayak gitu. Bagaimana anggapan masyarakat umum terhadap komunitas keturunan Arab. Katanya orang Arab itu harus nikah sama orang Arab juga. Kemudian awal-awal saya menampilkan ini gitu ya, saya berulang kali mencoba berbagai hal untuk menjawab ini. Katanya orang Arab harus nikah sama Arab juga. Saya nggak tahu, suami saya orang Solo dan sebagainya gitu ya. Ada banyak hal yang saya coba sampai kemudian saya menemukan yang sekarang saya bawakan gitu ya. Tahu nggak orang Arab itu nikahnya gitu ya, mau orang Arab. Hold on. Emang iya orang Arab harus nikah sama Arab juga kayak gitu. Saya bilang mau orang Arab, orang Sunda, orang Batak, orang Jawa, orang Inggris nikahnya harus sama orang baik. Itu ger tuh. Orang itu, baik. Iya. Harus sama orang baik, memainkan makna ganda antara orang as in group of people, ethnic group kayak gitu, dan orang as in character or quality gitu kan. Jadi orang Jawa dengan orang baik.
dengan demikian yang saya capai ketika saya menemukan bahwa orang Arab, orang Sunda, orang Jawa, orang Inggris, orang Minang sebagainya nikahnya harus sama orang baik, itu bukan hanya kelucuan. Yang saya sadari ya ketika saya menemukan itu, bukan hanya kelucuan, tetapi pesan yang jauh lebih kuat. Dan pesan yang saya nanti-nantikan, bukan hanya jauh lebih kuat, pesan yang saya nanti-nantikan untuk muncul ke permukaan dari komedi yang saya bawakan, and it's only one sentence. Mengapa? Dengan bilang bahwa orang apapun nikahnya harus sama orang baik, maka saya membela pilihan saya untuk menikah di luar komunitas. Suami saya orang Jawa, itu personal ya. Membela dan yang kedua adalah membela prinsip saya bahwa semua manusia itu setara, nggak boleh didiskriminasi atas nama suku, agama, ras, antar golongan sebagainya. Yang boleh memisahkan orang adalah either dia orang baik atau orang yang nggak baik kayak gitu kan. Jadi apalagi in terms of bagaimana laki-laki memperlakukan perempuan misalnya. Dan dengan demikian sesuatu hal yang sesungguhnya pengalaman yang spesifik saya alami growing up, tumbuh dan dibesarkan di komunitas keturunan Arab, menjadi pengalaman yang universal dan bisa diterima dan ditwist jadi apa aja. Salah satu hal yang pernah saya rasakan sangat berdampak adalah bagaimana respon teman-teman yang menikah beda agama terhadap beat itu kayak gitu. Dan ternyata saya nggak kepikiran sampai sejauh itu kayak gitu, bahwa sedemikian besar empati yang bisa dibawa oleh satu kalimat komedi kayak gitu. Jadi emang benar-benar penasaran pengen nyoba stand up sebagai vehicle untuk menyalurkan kegelisahan. Lebih ke kegelisahan absolutely. Saya mengkerangkakannya sebagai aspirasi. Oke. Dan itu konsisten sampai sekarang selalu bawa beat-beat yang menyuarakan aspirasi, Mbak. Kan soalnya kan banyak komik tuh yang gue tuh orangnya akhirnya jadi self-centered gitu. Enggak ya? Semaksimal mungkin tidak menutup kemungkinan untuk bermain-main dengan berbagai topik karena bagaimanapun juga salah satu yang menarik dari komedi itu kan, kalau tadi kan sisi seriusnya ya membawa empati kan memastikan bahwa sesuatu hal yang sangat spesifik bisa relate ke sesuatu hal yang sangat besar etc. Tapi sisi playfulness-nya juga sangat ingin saya mainkan sih. Ngomongin usia dan sakit punggung, kayak hal-hal yang kayak gitu. Kayak apa? People say gitu kan. Orang sih bilang ya life begins at 40 gitu, tapi lower back pains begins at 28 kan kayak gitu. Jadinya makanya kerja keraslah anak muda, kerja keraslah sebelum punggung Anda menyerah kan gitu. Tapi ada nggak satu momen di mana lo terpukau dan gue suka ini, gue suka stand up-nya siapa gitu, atau gue nonton apa gitu? Dua momen yang sangat besar dalam hidup saya kalau bicara soal pengaruh orang lain atau seniman yang lain sebagainya. Yang pertama tuh Robin Williams. Show yang mana? Live on Broadway. Bagi saya mendengar, tentu saja Robin Williams is inspiration lah ya. He's a maestro yang incomparable ya, tidak ada bandingnya kalau menurut saya. Dan sebagainya. Dan saya mendengarkan Robin Williams ngelawak 1 jam itu rasanya seperti mendengarkan alunan musik dan puisi yang the most beautiful. Padahal beberapa beatnya juga kayak Presiden X itu kan bilang bahwa a lot of our import comes from other countries gitu kan. Jadi dia cuma mau bilang bahwa presidennya kurang kompeten kalau tidak mau disebut bodoh ya. Itu pada masa itu George W. Bush itu a lot of our imports come from other countries kan, kayak gitu kan. Jadinya itu ala-ala calontong aja sebenarnya. Kalau tekniknya namanya over literalness kayak gitu.
But then jadi momen nonton Robin Williams tuh membuat saya mengingat begitu banyak exposure terhadap komedi, termasuk komedi-komedi tradisional, growing up gitu ya, Sri Mulat, Ludruk, komedi yang tayang di TVRI, Full House, Roseanne, Seinfeld dan sebagainya, mix of that dan kemudian menonton Robin Williams, this makes sense ya. Itu satu, make sense dan mengapa kayaknya ayo deh dicoba kayak gitu. Tentu saja itu nggak came out of nowhere ya, itu exposure terhadap komedi dan seni pertunjukan sejak kecil sebenarnya yang kemudian terpicu ya ke trigger gitu. Momen yang kedua adalah ketika saya mulai merasakan tekanan yang luar biasa di profesi ini, merasakan begitu banyak keraguan, bisa nggak sih stand up comedy dijalani sebagai bagian dari aktivisme dan sebagainya. Sebagai profesi terutama karena di sini Big Alpha ya ngomongin cuan. Betul. Sebagai profesi cukup menjanjikan. Sebagai profesi, nah momennya adalah pada saat nonton Hannah Gadsby, Nanette gitu, yang formatnya sangat merekonstruksi makna dari komedi dan itu banyak dibahas di Kalau stand up sebagai profesi masih oke nih Mbak? Masih baru. Katanya. Kalau saya ya, kalau menurut saya masih baru. Artinya stand up comedy di Indonesia kurang lebih dari 2010-2011 lah ya. Masih baru. Makin hari terasa makin exciting untuk pelakunya ya. Makin hari terasa makin exciting, ruang-ruangnya juga makin terbuka, kesempatannya makin banyak, komunitasnya juga makin terbangun sangat solid. Terus artinya things are getting exciting kayak gitu. As an industry rasanya masih akan banyak ujian naik turun tren yang harus dilalui sehingga gitu ya stand up comedy di Indonesia bisa dianggap sebagai sesuatu yang sangat mapan dan sangat menjanjikan, salah satu bukti kenapa kok saya bilang begitu, artinya ini stand the test of time enggak kayak gitu ya. Salah satu bukti adalah banyak stand up comedian, dan ini bukan soal is it good or is it bad, dan sama sekali bukan itu gitu ya. Banyak stand up comedian yang kemudian lebih sukses di konten daripada di stand up komedinya, atau kemudian secara sengaja menyandingkan profesi stand up komedinya dengan digital content, which is great. Bukannya itu bisa saling melengkapi ya? Sangat saling melengkapi. Di industri yang lebih mapan, banyak stand up comedian yang kemudian punya pilihan untuk tidak go into content. Karena you have places that you can perform every night. Kalau Amerika nggak usah ditanya lah ya. Targetnya tentu saja bukan hanya Netflix atau HBO specials, tapi punya slot tetap di Vegas dan sebagainya. Gitu ya. Seperti misalnya pengalaman aja nih, 2020 saya diundang Melbourne International Comedy Festival. Kemudian pandemi gitu ya, pandemi dibatalkan dan panitia juga komunitas stand up comedy di sana dan sebagainya ya memutuskan untuk just stop kayak gitu, bahwa stand up comedy adalah live shows, audience adalah bagian dari keseluruhan estetik of stand up comedy dan they can afford to do it kayak gitu, they can afford to just stop, dan setelah nanti keadaan menjadi lebih baik mulai lagi kayak gitu. Sementara di Indonesia rasanya masih sebagai orang yang juga tidak terlalu social media savvy gitu, makin hari makin merasakan bisa nggak saya afford berkarir di stand up comedy tanpa didampingi dengan digital content misalnya kayak gitu, you see. So in terms of industry growing, exciting, tapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus absolutely sehingga membuat bahwa
it's not about you have to be content creator or stand up comedian, or you have to choose between the two, or we can do everything. Is there options? Is there option untuk mereka yang memang benar-benar panggung adalah hidup saya. Di negara lain itu sudah terjadi. Itu ada dan because di Amerika sejak 1920, jadi nggak usah ditanya lah ya. Di Australia sejak tahun 70-an kurang lebih, sehingga sudah sangat-sangat established sangat established, sangat stand the test of time. Di Amerika Serikat juga trennya, maksudnya saya mempelajari sedikit sejarahnya, trennya juga berubah dari yang sangat politikal menjadi sangat ngepop, menjadi sangat politikal lagi, menjadi sangat macam-macam, gelombangnya naik turun dan industrinya tetap mapan. Pun baru sekarang loh Netflix mikir live streaming. Terakhir yang Chris Rock baru sekarang. Artinya panggung saja itu cukup gitu. Panggung saja itu cukup bagi saya, itu salah satu penanda industri yang mapan dan industri yang sedang bertumbuh. Bukan yang tidak mapan dan tidak mapan. Saya kira lawannya mapan bukan tidak mapan ya, lawannya mapan ya bertumbuh kayak gitu. Sekarang sih pengen lebih tahu realita mengatur duit ya. Tadi kan lo udah bilang bahwa belum bisa eksklusif menjadi orang panggungan atau performer gitu kan ya, dan punya profesi kedua. Nah, gimana kamu ngatur duit? Dan dia ini tinggalnya di Batang, Jawa Tengah, untuk selalu commute ke Jakarta kalau ada gig. Kenapa? Ya gimana dulu deh ngatur duitnya dan tetap memilih tinggal di Batang. Gimana ngatur duit? Prinsip mengatur uang di dalam keluarga saya dan suami itu. Dan sebagai stand up comedian, Mbak, gimana gigsnya kan, apakah rutin atau enggak? Gitu? Mulainya dari situ jawabnya. Rutin atau tidak? Bahasanya orang Indonesia banget ya, alhamdulillah ada aja kayak gitu ya. Tapi emang memutuskan untuk nggak berbasis di Jakarta, Mbak, padahal kan akses informasi gig banyaknya kan di kota besar. Tapi kenapa masih memutuskan untuk tinggal di Batang? Kenapa memutuskan untuk tetap tinggal di desa? Nomor satu karena sebenarnya alasan praktisnya diuntungkan oleh transportasi juga ya. Sudah lebih baik ya. Transportasi jauh lebih baik dan mudah dijangkau. Kalau demikian berarti ada opsi untuk kehidupan yang lebih sehat, lebih santai. Kurang lebih lebih Mohon maaf di Jakarta nggak sehat kata dia. Maaf warga Jakarta ya Allah. Jadi memang masih doable untuk commuting setiap kali ada gig gitu ya. Commuting. Kayak tadi seberapa sering, jangan cuma alhamdulillah ada aja, tapi kayak sekali sebulan tetap ke Jakarta untuk nge-gig. Seminggu 2 kali. Wah. Boleh. Lumayan dong. Lumayan. Di punggung lumayan. Di punggung lumayan, di dompet juga lumayan sih. Nah, pertanyaannya karena kita di Big Alpha ngomongin finance ya, Mbak. Buat seseorang yang baru pengen merintis, let's say di industri stand up comedy gitu. Is it a promising career? With all the struggles, dengan segala perjuangannya, buat seorang yang dari daerah terutama. It takes a village. Kalau menurut saya, it takes a village. It takes a village untuk membesarkan seorang stand up comedian. Artis, maksudnya seorang seniman, seorang stand up comedian dan sebagainya. Bisa dari 2 arah. Diri sendiri yang tentu saja otentik, terus berkarya, tidak menyerah, punya kekhasan bagaimanapun gitu ya. Dan termasuk juga support system. Dan yang kedua adalah support system karena saya ini bukan cuma omong doang. Saya merintis satu model workshop namanya Our Voice Comedy for Change. Salah satu hasil dari, dan kemudian bekerja sama dengan berbagai organisasi. Pernah bekerja sama dengan UN Women, pernah bekerja sama dengan Aliansi Satu Visi, dengan Create Jawa Barat dan sebagainya, organisasi-organisasi yang punya visi yang sama. Nah, salah satu alumni adalah seorang komika dari Kabupaten Lamongan.
yang saat ini sudah pernah tampil karena bagian dari workshop tersebut ya di Ad America, di UGM, dan mendapatkan respon yang sangat positif, bisa menghasilkan dari situ juga meskipun ada pekerjaan yang lain, meskipun ada pekerjaan yang lain, tetapi saya menyaksikan sendiri gitu ya, saya menyaksikan sendiri bahwa seseorang teman muda dari Kabupaten Lamongan itu bisa tampil di forum-forum nasional dengan materi yang sangat relate. Dia kebetulan newbie PNS dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lamongan, dan dengan materi-materi tentang PNS, tentang korupsi, tentang sebagainya, tetap laku ya. Quite okay. As a newbie ya, as a newbie. So jadi ini teman muda ini punya punya passion, punya persistensi, punya karya gitu ya. Saya sebagai orang yang sudah lebih dahulu di skena, mungkin bukan yang kayak lebih sukses, paling sukses atau apa enggak lah ya, lebih dahulu di skena itu memberikan tempat, membuka jalan. Saya kira itu juga yang dibutuhkan. Yang lebih penting. Jadi kalau tidak hanya dari eagerness si artisnya sendiri, tapi juga ada support system di belakangnya ya, jejaring, dan keyakinan bahwa pusat itu nggak harus Jakarta. Gitu dibalikin ke situ ternyata gitu. Ini kan dalam rangka Hari Kartini dan International Women's Month, itu kan dipercaya bahwa kalau perempuan mau berdaya, dia juga perlu memampukan dirinya termasuk urusan finansial gitu. Nah, gue pengen dengar perspektif lo sih, kayak gede di Batang, abis itu lo juga ada sosok ibu, memaknai uang dan bagaimana itu bisa bekerja buat lo tuh gimana sih? Ada 3 sih. Yang pertama sebagai masyarakat religius sebagai muslimah, nomor 1 uang adalah amanah, sehingga harus diperlakukan secara sangat bertanggung jawab karena akan dipertanggungjawabkan. So nomor 1 uang itu amanah, makanya harus tanggung jawab. Nomor 2 uang itu sarana, sehingga harus dipergunakan sebagaimana mestinya aja, sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Itu prinsip aku banget gitu. Kemudian yang jelas uang sebagai sarana bukan tujuan, jadi nggak tergila-gila gitu. Kemudian yang ketiga, sebagai perempuan bagaimanapun money is power. Money is power, karena perempuan yang berdaya secara ekonomi, apapun profesi atau apapun yang dilakukan untuk berdaya secara ekonomi, ibu rumah tangga yang kemudian sangat berdaya dalam misalnya menyisihkan nafkah suami untuk digunakan, dia menambah skill, ikut online course, apapun yang dia lakukan untuk berdaya secara ekonomi, baik menghasilkan uang sendiri maupun tidak, membuat perempuan jauh lebih dihargai, membuat perempuan punya peluang lebih untuk menjadi setara. Anak-anak? Anak saya usia 4,5 tahun, dan saya berbahagia bahwa anak saya mengenal uang sebagai kertas warna-warni saja. Belum ngerti gitu ya? Sampai dibiasain dikasih uang sama kakeknya. Ini untuk beli es krim. And I'm like, well, ya Allah Kak, untung kakek nggak nonton podcastan begini ya, maksudnya ya Allah terima kasih aku bukan. Nggak apa-apa anaknya ngerti nggak apa-apa, asal orang tuanya ngerti. Jadi kalau dapet langsung transfer, langsung karena pindah. Nggak pingin kayak gitu, nggak pingin anak juga jadi konsumtif kayak gitu kan. Jadi abis ini kita ada segmen jawab atau jamu, nanti kita akan Mbak Dia akan ada beberapa pertanyaan untuk dijawab. Kalau nggak mau jawab, hukumannya harus minum jamu. Oke? Ini dia. Jawab atau jamu. Sebelum kita main game, ada satu pertanyaan mengurangi yang nggak perlu versi Sadia Ma'ruf. Apa?
Mengurangi yang nggak perlu versi Sadia Ma'ruf, mengejar keinginan karena keinginan nggak ada habis-habisnya. Karena keinginan, mengejar cita-cita oke loh, tapi Mengejar kalau keinginan jangan, mengejar ya. keinginan gitu kan, keinginan nggak ada habis-habisnya. Mengejar visi, mengejar tujuan hidup, mengejar cita-cita, that's great. Mengejar keinginan nggak akan ada habisnya. Ya silahkan dia pilih 3 ya. Dan Satu persatu dulu. Nah. Oke. pertanyaannya ada di baliknya, Mbak. Ya. Baca dulu aja. Oh dia mau Oh, mau langsung 3. Oke. Oke. Ini loh. Efektif Iya. sekali. Baru sekali ini ya. Oke, iya. Tamu kita kayak gini ya. Iya. Akademisi ya. Akademisi. Tamunya punya time concern. Oke. Pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama. Produk keuangan yang menurut lo enggak banget? Yang nggak akan disentuh, nggak akan dibeli, nggak akan direkomendasikan. Kartu kredit. Buat Iya. sebeberapa emang itu agak berbahaya, nggak kuat ya. Kartu kredit sih. Bukan enggak banget, tapi rasanya kalau bisa dihindari akan dihindari. Oke. Tidak ada jawaban yang benar atau salah di sini. Iya. Preferensi Iya. pribadi. Pasti sudah Paling yuyur. tidak sampai sejauh ini, meskipun sering butuh ya karena perjalanan ke luar negeri dan Iya. sebagainya kayak gitu, masih bertahan. Dengan debit. Belum hebat. punya kartu kredit. Nomor 2. Lanjut. Oke. Mau bilang apa kalau ketemu Ibu Sri Mulyani? Sekarang lagi rame itu kan, Mbak? Bu Kasusnya. beresin Bu 300 T. Oke, jangan lama-lama di situ, sensitif. Nanti kita dapat surat cinta. Yang ketiga, Kalau Menteri Keuangan lagi nih. Kalau jadi Menteri Keuangan, saya mau ngapain? Kalau jadi Menteri Keuangan saya mau ngapain? Pemberdayaan keuangan masyarakat desa. asik. Itu benar banget sih. Penting, sangat penting karena Ada cerita khusus, Pak, mengenai itu? banget. Karena ketika saya pindah ke desa, jadi kan dulu sempat tinggal di metropolitan Jakarta Iya. ini gitu ya. Kemudian pandemi pindah ke desa, sambil bertani, berkebun, bikin eco housing, bambu house sebagainya begitu, menyadari banyak hal. Literasi keuangan di pedesaan yang harus banget lebih di empowered lagi. Beberapa petak tanah yang kami beli itu kami dari ibu dan bapak di desa yang terbelit hutang. Oh, ke Iya. rentenir gitu. Sebagian ya, terbelit hutangnya modelnya macam-macam. Ada yang dengan saudara, ada yang dengan rentenir. Kami membeli dengan fair market price ya, dengan fair market price, bukan berarti memanfaatkan orang yang kemudian butuh uang ya. Tetapi itu adalah kenyataan yang kami hadapi dan jadi merasa ikut tidak berdaya, kok nggak bisa bantuin karena sebagian masyarakat, misalnya kepala rumah tangga saya, pekerja rumah tangga di tempat kami, saya sebutnya kepala rumah tangga karena she's handling everything, itu masih seminggu sekali datang ke kumpulan, dia bilang datang ke kumpulan. Saya pikir arisan Bu, enggak, ternyata bayar ke ini bank keliling, bayar ke bank keliling dan kondisinya seperti itu. Sehari bayar 1.000, ada orang yang keliling catetin, Benar. sehari bayar 1.000 dan sebagainya, misalnya pinjaman 1 juta rupiah misalnya, kemudian dibayar dalam sekian panjang waktu, dan kejadiannya ya ambil itu nggak mampu melunasi, ambil bank keliling Akhirnya yang lain nggak mampu melunasi, dan menjadi lingkaran setan yang uangnya yang dipinjam sendiri juga untuk apa. Kemudian yang satu hal lagi yang paling heartbreaking bagi saya, ada seseorang di desa kami yang menjual tanahnya kepada kami untuk kami membayarkan dalam bentuk
penghasilan bulanan bagi dia. Oh. Jadi misalnya harga tanah disepakati 100 juta misalnya. Tanah di mana 100 juta? Jadi dicicil tiap bulan gitu. Kayak bulanan Jadi gajian. ketika kami bilang, Pak, kami juga tidak sedang merencanakan beli tanah gitu, kami sudah ada rumah gitu, belum rencana beli tanah lagi. Bapak itu, tolong Pak, saya butuh nafkah bulanan untuk keluarga, untuk kasih uang saku anak-anaknya setiap hari dan sebagainya, sehingga kami bayar bulanan ke bapak tersebut. Dan yang menyedihkan bagi kami ini adalah tanah yang menjadi awalnya adalah penghasilan dia bertani di situ dan sebagainya. Pada suatu saat nanti setelah sekian tahun sesuai kesepakatan akan berpindah tangan kepada kami, dan bapak itu were left with nothing karena per bulan dia pakai untuk uang saku anaknya. Dan jadi habis buat konsumsi juga ya, benar. It's so eye opening, sangat membuka mata betapa literasi keuangan itu sangat penting, pemberdayaan terkait dengan keuangan sangat penting, dan bagaimana berbagai ilmu tentang keuangan itu belum menyentuh sampai kepada masyarakat di level terbawah, karena they are the one yang struggling on an everyday basis. Nggak bisa pemerintah cuman ngomong bahwa bapak-bapak ini kan mengatur uang juga ya. Bapak-bapak daripada merokok dibeliin telur untuk anak-anaknya supaya tidak stunting. That is not a matter of prioritizations only. Cigarettes versus eggs. That is a matter of an entire system of oppressions yang sudah meminggirkan masyarakat di tingkat paling bawah sedemikian jauh sehingga they don't even know how to manage family finance kayak gitu. Jadi pertanyaan ringan jadi dalam ya. Jadi dalam Kalau Mbak Diah jadi Menteri Keuangan itu yang akan diberesin. Mbak Diah sekarang lagi mau ikut Melbourne International Comedy Festival. Itu yang komedian Indonesia pertama yang tampil di salah satu festival komedi terbesar di dunia, Melbourne International Comedy Festival. Yeay. Berangkat tanggal berapa dan apa yang dilakukan? Ya, 26 Maret dan mulai pertunjukan nanti tanggal 30 Maret sampai 24 April di salah satu segmen dari festival tersebut namanya Comedy Zone Asia. Jadi itu tampil setiap hari? Setiap malam ya. Oke, sudah ada sponsornya? Belum. Oke, yang mau jadi sponsornya Mbak Diah, yang punya misi sosial, boleh barengan menyponsori Big Alpha sekalian. Kita juga butuh sponsor. Yo. Thank you Mbak Diah atas you. waktunya udah berani main dan menjelaskan kegelisahannya sebagai stand up comedy yang spesifik sekali membahas isu-isu tentang perempuan. Yes. Thank you banget udah mau main ke kantor kita. Dan mudah-mudahan. Terima kasih juga udah ngajakin saya ngobrol tentang keuangan juga, karena kadang-kadang hal-hal yang demikian tidak masuk ke kesadaran saya. Baik, gitu aja episode obrolan pantry kali ini. Gua Tirta dari Big Alpha. Gue Puri dari Mencoba Minimalis dan Saya Dia Waru. kurangin yang nggak perlu. Atur duitnya. Kameranya sini. Dadah. Dadah. Bye. See you di episode berikutnya. Bye.